Kita lihat tuh Abu Jahal yang udah dikatain sama Allah, tabat ya babil habil, tabat ya babil habil, Tabat ya babil habil. udah jelas celaka. Tetapi hadirin, ini Abu Jahal ketika Rasulullah SAW lahir, ini Abu Jahal girang, dia buat potong kambing, dia kasih tahu para pembesar Quraisy bahwasannya ponakan anak lahir, anak girang. Anak bilang kepada pembesar Quraisy, anak ini girang. Ketika ponakan anak hadir, dibuat tuh potong kambing ini segala macam, digirang saking semangatnya ketika ponakannya lahir. Ini Abu Jahal, berkahnya dia seneng ketika Nabi SAW lahir. Dia diberikan keringanan di setiap hari Senin, yaitu diringankan azab. Apalagi kita tiap malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi pidato Habaib muda yang tidak bisa membedakan siapa sih Abu Jahal, siapa sih Abu Lahab. Itu kita harus sebelum melakukan sebuah pidato atau tampil di panggung, itu harus ada persiapan, Beb. Intinya pertama kesiapan mental. Yang kedua, jangan lupa berdoa kepada Allah. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya lisan kita itu tidak keselio. Di dalam menyampaikan pidato di depan publik. Kenapa demikian? Karena Habib ini adalah seorang yang dianggap penting bagi umat Islam yang ada di Indonesia khususnya, karena umat Islam Indonesia saat ini lagi mempercayai Habib. Nice. Oleh karena itu, berpidatolah atau sampaikanlah kepada umat, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia, itu yang tidak membingungkan, sehingga harus dibedakan siapa itu Abu Lahab dan juga Abu Jahal. Itu beda, beda itu. Juga di dalam menyampaikan pidato juga harus jelas, poinnya di mana, temanya apa, dan juga apa yang mau disampaikan, pesan apa yang ingin disampaikan, apa pesannya dan juga apa kesannya, sehingga pidato itu, ceramah itu sampai kepada hatinya umat. Dengan adanya Habaib Indonesia itu di Indonesia, ini bisa membawa pencerahan. Intinya umat Islam yang ada di Indonesia itu semakin cerdas, semakin tercerahkan. Bukan, jangan dimanfaatkan. Jadi kecintaan umat Islam yang ada di Indonesia kepada Habaib itu harus dimanfaatkan untuk demi kebaikan, dan jangan dijadikan sebagai alat pertama, alat untuk memecah belah umat. Terus yang kedua, jangan sampai menimbulkan sara, itu tidak boleh itu. Jadi marilah di dalam menyampaikan orasi pidato apapun, para habaib khususnya yang ada di Indonesia, cerahkanlah umat itu, cerdaskan mereka, berikan mereka pencerahan yang sebenarnya. Apakah ini kisah fakta, apakah ini kisah fiksi, harus dibedakan gitu loh. Sehingga orang ini, apakah ini lagi sedang mendongeng, apakah sedang melucu gitu kan. Oh my god. Wow. Supaya umat tidak bingung. Dan kita itu berada di Indonesia dengan kemajemukan, dengan berbagai aliran-aliran yang ada
organisasi juga keislaman yang sudah lama berkecimpung di Indonesia, khususnya NU, Muhammadiyah, SI, itu organisasi yang sudah terorganisir gitu loh. Sehingga memang ada sebagian klaim itu ada peranan habaib di situ. Tapi tidak bisa dibenarkan, harus diuji dengan fakta dan sejarah. Sehingga para habaib yang ada di Indonesia ini bisa lebih berhati-hati di dalam menyampaikan pidatonya. Jangan sampai menyulut emosi masyarakat yang membuat itu ada kebencian dan juga ada sara. Karena berpidato itu pertanggungjawabannya besar. Pertanggungjawaban di hadapan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Jadi apalagi ini menyampaikan masalah keislaman, harus juga tahu hukum Islam. Harus tahu hukum Islam mulai di sejarah Islam, secara kajian akidah, kajian fikih, maupun kajian-kajian lainnya yang berkaitan dengan hukum Islam. Sehingga yang naik ke panggung itu adalah orang-orang yang sudah siap secara mental, secara batin, dan juga memiliki kapabilitas untuk mencerahkan umat. Sehingga umat Islam di Indonesia itu semakin cerdas dan semakin tercerahkan dan tidak diadu domba, dan jangan juga menyerang-nyerang kiai-kiai gitu, atau menyerang ustadz-ustadz yang ada di Indonesia gitu. Saling mengisi, ini kekurangan dan kelebihannya mari kita sama isi bersama dan kita saling koreksi. Siapapun bisa salah dan siapapun bisa hilaf, namanya juga manusia. Tidak apa-apa. Berpidato itu menyampaikanlah dengan kalimat thayyibah, kalimatun hasanah, dan juga bisa dimengerti oleh umat dan juga tidak melanggar aturan negara dan juga dipahami oleh umat. Jadi prinsip dakwah itu ada 3. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah, tidak salah kepada Allah dan kepada Nabi, dan juga tidak melanggar aturan negara dan juga dimengerti oleh umat. Itu adalah yang harus dikuasai sebelum kita menyampaikan pidato di depan umat, dan jangan membingungkan umat. itu sekedar saran dari saya kepada habaib. Semoga semakin belajar dan semakin mencerdaskan dan tidak membingungkan umat Islam khususnya yang ada di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.